Kajian Ahad pada subuh oleh Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Kaf di Masjid Al-Muhajirin Sektor serta Alam Kancil Cikarang Baru, serta Jaya Cikarang Timur Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Soalnya ini tambah lampu di gelap. Bismillah, kita lanjut kajian kita di kitab Nurul Zalam bab tauhid. Sekarang kita masuk ke bab ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Dengan mengetahui dulu Allah itu apa, Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, dan kenapa kita harus menyembah Allah, ya. Jadi kalau ada kalimat Allah atau ada kita sebut nama Allah, maka apa yang melatari nama Allah tersebut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Allah itu adalah zat. Kemudian zat itu, yang namanya zat pasti memiliki sifat. Dan setiap sifat itu pasti memiliki nama, asma. Af'al sudah ada zatnya, sudah ada sifatnya, sudah ada nama daripada sifatnya. Kemudian af'al adalah perbuatan. Jadi nggak mungkin ada perbuatan kalau tidak ada nama. Dan nama itu memiliki sifat. Dan sifat itu adalah zat. Ya, kalau kita bicara misalnya bicara tentang air, ya, air itu gimana sih sifatnya? Zat cair itu, ya, masuk ke segala arah, namanya air. Kemudian bagaimana perbuatan air tersebut? Namanya zat cair. Ada lagi zatnya zat padat. Ya, bagaimana sifatnya, apa namanya, bagaimana perbuatannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang berbeda dengan segala yang diciptakan. Ya, jadi zatnya Allah itu adalah diri Allah sendiri. Ya, zatnya Allah itu adalah diri Allah sendiri. Dan nanti yang akan kita bahas, ya, itu adalah sifatnya Allah, asma'nya Allah, dan af'alnya Allah, perbuatan Allah. Kita akan bagi menjadi 4 kali kajian, insya Allah. Jadi dari kita mengenal zatnya Allah, kemudian sifatnya Allah, lalu kita akan bahas tentang asma'nya Allah, lalu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu adalah zat yang berbeda dengan zat-zat yang diciptakan oleh Allah, masuklah kita ke dalam sifat-sifat Allah. Ini zat. Apa itu zat Allah? Zat Allah adalah hakikat keberadaannya yang tidak dapat digambarkan seperti zat makhluk atau benda. Manusia itu tidak bisa membayangkan zat Allah. Kadang-kadang
kita pernah dengar cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau mencari-cari, ya. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu, bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Azhar. Apa kerjaannya? Kerjaannya bikin berhala. Ya. Kemudian berhala itu dituhankan. Dibikin sendiri, dituhankan sendiri. Nabi Ibrahim ngelihat berhala-berhala itu nggak yakin, nggak percaya. Masa iya ada Tuhan bentukannya, modelannya kayak begini? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mencari-cari Allah, mencari-cari Tuhannya, ya. Mulai dari Nabi Ibrahim melihat matahari, wah ini nih kayaknya nih, kalau ada dia bumi jadi terang, kalau ada dia bumi jadi hangat, kalau ada dia bumi jadi terlihat. Wah, jangan-jangan ini nih Tuhan nih, matahari. Ya, jadi matahari yang ada di zaman Nabi Ibrahim itu beda sama matahari yang ada di zaman kita. Kalau matahari zaman Nabi Ibrahim kagak bisa dimasukin. Kalau matahari zaman kita bisa masuk plus beli baju di situ. Betul, Bu? Terus Nabi Ibrahim ketika melihat matahari itu terbenam, lalu Nabi Ibrahim mencari lagi zat Allah. Di malam hari apa yang dilihat Nabi Ibrahim? Bulan purnama. Yang tadi hilang. Itu jangan-jangan Tuhan siang. Yang ini nih kayaknya Tuhan malam nih. Yang lain gelap, dia sendiri terang. Ya, mencari zat Allah. Kemudian ketika bulan hilang, matahari kembali muncul, baru Nabi Ibrahim sadar. Nggak mungkin Tuhan itu menghilang. Nggak mungkin Tuhan itu tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Ya. Nah, jadi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa digambarkan. Tidak ada satupun manusia yang boleh menggambarkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zat Allah berbeda. Manusia tidak bisa membayangkan zat Allah dalam bentuk apapun, karena Allah tidak memiliki raga dan unsur fisik. Ya, laisa kamisli syai'un. Kemudian zat Allah itu bebas dari keterbatasan. Ya, zat Allah tidak memiliki keterbatasan tempat, arah, ruang maupun waktu. Jadi mustahil jika kita membayangkan zat Allah berada di samping, di atas, di bawah suatu benda. Jadi Allah itu tidak memiliki keterbatasan. Ya. Kemudian bentuknya pun bukan jisim. Apa itu jisim? Menganggap zat Allah sebagai jisim, wujud yang terdiri dari partikel-partikel. Jisim itu kita nih, ya. Jisim itu kita, ya. Kita diciptakan Allah dari tadi, dari tanah, dari tadi. Allah ciptakan kita dari tanah. Dari tanah nih Allah ciptakan kita, ya. Manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Siapa manusia yang pertama kali diciptakan dari tanah? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam tuh pendiam, Bu, orangnya, ya. Kalau Siti Hawa tuh, ya, Hawa, ya kan, mangap mulu, ya. Makanya ibu-ibu kalau bawel, Pak, jangan bapak-bapak pada kesel, ya. Karena emang dari awalnya Hawa, jadi mangap gitu, ya. Ya, Nabi Adam, Siti Hawa, itulah manusia yang Allah pertama kali ciptakan dari tanah. Kemudian manusia yang diciptakan dari tanah ini disuruh para malaikat untuk bersujud. Para malaikat bersujud, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Kenapa para malaikat mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena Allah menitipkan nur baginda Rasulullah
di pundak Nabi Adam. Para malaikat bisa melihat keberadaan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena melihat nur tersebut mereka tahu bahwa Nabi Adam adalah makhluk yang Allah ciptakan mulia. Di nurnya baginda Rasulullah itu udah ada jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Oh gitu Habib. Sedangkan iblis pada saat itu nggak bisa melihat keberadaan nur baginda Rasulullah karena unsur yang diciptakan dalam penciptaan iblis dari api. Api nggak bisa melihat nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita nggak bisa melihat bentuk jin, nggak bisa melihat malaikat. Tapi sesama manusia kita bisa melihat karena diciptakan dalam unsur yang satu dari tanah. Sedangkan Rasulullah awalnya adalah berupa nur. Ya, dari mana taunya Rasulullah berupa nur? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi katakan, "Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wajal qabla yahluga adama bi alfayyam." Ya, yusabbihullahu zalika nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Kata Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, yang kalau kita ziarah ke negeri Taif itu ada makamnya Abdullah bin Abbas, yang dimana Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan satu hadis yang langsung bersumber dari Rasulullah, yang dimana Nabi katakan, "Inna Quraisyan kanat nura." Sesungguhnya ada orang Quraisy dulu yang masih berupa cahaya, baina yadayillahi azza wajalla, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nih bapak-bapak kalau mau tahu ya, Rasulullah itu awalnya adalah nur, cahaya. Yang meriwayatkan adalah orang yang paling meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Dan nur ini kata Rasulullah, tusabbihullahu zalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Dan cahaya ini bisa bertasbih, mensucikan nama Allah. Ketika cahaya ini bertasbih mensucikan nama Allah, para malaikat juga ikut mensucikan nama Allah. Jadi siapa makhluk yang pertama kali bertasbih menyebut nama Allah adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita menjadi umat, ya, umat yang mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bilang enggak, Rasulullah itu sama aja, ya, sama aja sama kita, sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari tanah. Tanah manusia ini hanya casingnya aja, ya, casing supaya bisa hidup dan bergerak di dunia cahaya. Ya, jadi cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke raga sehingga disebut jisim, ya, terdiri dari partikel-partikel. Allah itu bukan jisim. Jadi adalah pemahaman yang salah dan tidak layak disembah kalau Allah itu terdiri dari partikel-partikel. Dan satu-satunya yang berhak disembah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ta'buduna illallah. Dialah yang berhak disembah dan kepadanya lah kita memohon pertolongan, ya. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita udah pernah bahas tuh. La ta'buduna illallah. Tidak ada satu pun yang berhak disembah selain Allah. Jadi beruntung kita hidup di zaman sekarang. Kalau hidupnya di zaman Nabi Musa, Fir'aun minta disembah, ya. Kalau hidup di zaman itu barangkali kita khawatir tuh, ketakutan, akhirnya nyembah Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beruntunglah kita yang hidup zaman sekarang ini menyembah Allah.
Atau ada lagi mungkin yang manusia disembah sama mereka, ya, orang-orang daripada minal Nasrani misalnya, ya. Jadi kita beruntung menjadi umat baginda Rasulullah karena kita menyembah Allah. Karena kekuasaannya yang mutlak dalam menciptakan alam semesta, hanya zat Allah yang berhak disembah. Menuhankan makhluk selain Allah adalah tindakan daripada tindakan yang syirik. Berbeda dengan sifat, ya. Zat adalah esensi yang berdiri sendiri, sementara sifat adalah atribut yang melengkapi zat. Jadi zat itu ada sifatnya. Sekarang kita masuk ke sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, ya, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat wajib. Jadi sifat Allah itu, Bapak, terdiri dari 3. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ya. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib itu adalah sifat yang harus kita yakini. Sifat yang harus kita yakini daripada sifat Allah. Mustahil adalah sifat yang tidak mungkin menempel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jaiz adalah sifat yang boleh-boleh saja dilakukan oleh Allah. Jadi boleh ada, boleh kagak. Nah, nanti untuk penjelasan mustahil dan jaiz kita bahas insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Saat ini kita bahas dulu sifat Allah, ya, sesuai dengan kitab Nurul Zolam, Aqidatul Awam. Sifat Allah itu ada 20. 20 sifat itu dibagi lagi menjadi 4 sifat. 4 sifat itu nanti akan mencakup di dalam 1 sifat. Ya, bisa dilihat di belakang. Ada 4 sifat. Udah, pokoknya di belakang inilah intinya, ya. Ada sifat yang disebut dengan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu adalah 1 sifat, ya, namanya wujud. Jadi nanti 20 sifat itu akan masuk ke dalam 4 akan masuk ke dalam 1. Kemudian lagi ada sifat salbiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ya. Di dalam akidah As-Sughra yang terkenal dengan judul Al-Barahin, Imam As-Sanusi mengatakan, fa mimma yajibu li maulana jala wa aza isruna sifat, ya. Dan sifat yang wajib kepada yang maha agung dan yang maha kuasa itu ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Tuh, masih pada hafal kan? Itu adalah sifat 20. Ya, kalau di Indonesia ada yang menulis daripada sifat 20, itu namanya Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi. Sedangkan di dalam Nazam Aqidatul Awam mengenai sifat Allah yang berbunyi, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibillahi srina sifat, ya.
Wa ba'du fa'lam, dan ketahuilah wahai mukallaf, ya, orang-orang bil ma'rifat, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu daripada min wajibi isrina sifat, ya. Ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, jumlahnya ada 20. Sebetulnya sifat Allah itu sendiri ada berapa, Bapak Ibu? Sifat Allah itu sendiri tak terhingga. Tapi sifat yang tak terhingga itu diwakili oleh 20 sifat. Nah, apa aja sifat tersebut? Tadi udah kita baca. Ini dibagi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita masuk ke dalam sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Sifat salbiyah ini adalah sifat yang meniadakan segala kekurangan. Sifat-sifat yang berlawanan dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini, ya, meniadakan segala kekurangan. Jadi Allah itu sempurna. Mulai dari sifat apa? Qidam, ya. Baqo, muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Apa itu qidam? Qidam artinya yang terdahulu. Jadi Allah itu sudah ada sebelum segala yang kita lihat ini ada. Allah sudah ada sebelum galaksi ini ada. Allah sudah ada sebelum planet-planet ini ada. Allah yang terdahulu. Baqo artinya kekal. Kekal abadi. Dan kita juga bisa kekal. Apanya yang kekal? Bukan jasadnya, tapi ruhnya kekal. Walaupun jasad sudah tertanam di tanah, ya, walaupun jasad sudah tertanam di tanah, tapi namanya bisa kekal, tapi hanya sekedar nama. Kalau Allah zatnya kekal. Misal Bapak Presiden Soekarno, ya, udah wafat tuh Bapak Presiden Soekarno, apa masih hidup? Udah wafat. Jasadnya udah tertanam belum? Udah. Kalau Fir'aun ada, ya, ada museum di Mesir sono. Fir'aun beserta keluarganya itu dimumikan, masukin dalam etalase kaca, kita bisa ngelihat. Fir'aun udah jadi tulang belulang, tapi namanya kekal. Namun perbedaannya, Musa kekal dengan segala keimanan dan kebaikannya, sedangkan Fir'aun kekal namanya dengan segala keburukannya. Untung Fir'aun udah mati. Kalau kagak saya dituntut ini sama Fir'aun. Betul, Pak? Jadi baqo kekal, sedangkan Allah zatnya kekal. Zatnya kekal. Muhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, ya. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an mungkin yang mengatakan tangan Allah, jangan disamakan tangan Allah dengan tangan kita, karena berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, ya. Jadi Allah nggak membutuhkan apapun, ya, termasuk arsy-Nya Allah, termasuk langit, bumi. Allah nggak butuh sama itu semua karena Allah bisa berdiri sendiri. Jadi Allah nggak butuh tempat, Pak, ya. Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu kita butuh tempat, sedangkan Allah tak membutuhkan tempat. Wahdaniyah, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebetulnya tauhid itu sendiri itu udah ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allah itu tidak berbilang. Jumlahnya cuma
satu. Qul huwallahu ahad. Nah, inilah sifat salbiyah, sifat kesempurnaan Allah, Allah yang terdahulu, Allah yang kekal, Allah yang berbeda dengan makhluknya, Allah yang berdiri dengan sendirinya, dan Allah yang satu. Jadi dipahami dulu di sini ya. Sifat salbiyah. Ada berapa jumlahnya sifat salbiyah? Ada 5. Sekarang kita masuk lagi ke sifat ma'ani. Sifat yang pasti melekat dengan Allah. Namanya sifat ma'ani. Berapa jumlah sifat ma'ani? Jumlah sifat ma'ani ada 7. Ada berapa Pak? 7. Tadi 5, ini tuh 7. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12 ya. Kalau 1278 ditambah 3289 jumlahnya banyak. Iya, jawabnya simpel aja, udah banyak lah. Iya. Daripada lama pakai kalkulator dulu ya. Nah, sifat ma'ani adalah sifat yang melekat dengan Allah. Apa aja sifat yang melekat dengan Allah? Qudrat, maha kuasa ya, maha kuasa. Iradat ya, yang memiliki kehendak. Ilmu, yang maha mengetahui. Hayat, maha hidup. Sama, maha mendengar. Basar ya, maha melihat. Dan kalam, maha berbicara ya. Jadi Allah al-kalam, maha berbicara. Nggak mungkin Allah itu bisu. Basar, Allah maha melihat. Tidak ada satupun dari makhluknya kecuali dilihat sama Allah. Mungkin subuh ini Allah lagi ngelihat nih kita nih, hamba-hambaku pada subuh ini pada duduk di Masjid Al-Muhajirin. Ya Allah binazarah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Pandangan nazrah Allah subhanahu wa ta'ala ya, sekiranya Allah itu memandang hambanya dengan nazrahnya Allah di setiap hari. Pandangan apa nazrah itu? Pandangan kasih sayang. Jadi kita semua sekarang lagi dilihatin nih sama Allah. Tapi di antara seluruh yang hadir di sini ada satu orang aja yang betul-betul lagi dilihat sama Allah, lagi diperhatikan sama Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dan berharaplah orang itu adalah aku, orang itu adalah saya. Ya Allah, pandanglah saya dengan pandangan rahmat. Jadi nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu buta. Sama, Allah maha mendengar. Ibu, bapak, jangan khawatir ya, Allah maha mendengar. Kalau habis sholat ya, kemudian kita berdoa. Inilah yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Kenapa berdoa? Mau rame-rame doa boleh nggak? Bu, doa rame-rame boleh nggak Bu? Boleh. Tadi pas lagi baca kunut, Allahumma ansur ummata Nabiyuna Muhammad di Palestina, yang di belakang makmum ngaminin. Ya, boleh nggak? Boleh. Mau doa sendiri? Boleh. Apa dalilnya? Ya, yang pertama, kalau Al-Quran kita bicara ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabah doa kalian. Dari Nabi Muhammad ada satu doa yang khusus, kata Rasulullah, yang kagak boleh ditinggalin di setiap penghujung daripada sholat. Apa itu? Ketika Nabi katakan, ya Mu'az, wallahi ana uhibbuk, la tada'anni fi duburi kulli salah. Jangan pernah engkau tinggalkan doa ini di setiap penghujung sholatmu, kata Nabi Muhammad. Ada ulama yang mengatakan di sujud terakhir pada saat sholat. Ada yang mengatakan selesai daripada salam.
Apa doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dalilnya. Kalau habis sholat itu kudu doa, ya, kudu memohon, harus meminta kepada Allah. Dan dengan adanya sifat sama ini, kita meyakini bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Dan Allah udah janji, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabah doa kalian. Tapi ada cara tiga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Dari sifat sama ini kita tahu Allah pasti mendengar doa kita. Hamba-hambanya yang beriman itu dicintai oleh Allah. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Ada tiga cara Allah mengijabah doa kita. Satu, begitu doa langsung diijabah. Ya, Ustadz Muslih kemarin doa, ya Allah berikanlah mobil baru, langsung jadi. Ya, itu doanya langsung diijabah. Ya, Pak Heri doa, ya Allah biar tanah yang di belakang sebelah Living Plaza biar jadi punya saya. Alhamdulillah belum kesampaian. Ini masuk ke doa yang kedua, doa yang mungkin didelay, ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ada yang doanya diijabah oleh Allah nanti ketika berada di yaumil masyar. Misalnya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, dengan nama-nama-Mu yang indah ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang berlimpah. Allah udah siapkan satu pohon di sorga. Disiapkan satu pohon di sorga. Ada doa yang diijabah sama Allah tapi nanti. Jadi Allah itu tahu banget mana yang terbaik bagi hambanya. Boleh jadi terbaik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Ya, boleh jadi yang buruk bagi kita ternyata baik bagi Allah. Inilah sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sifat ma'ani itu adalah sifat yang melekat dengan Allah. Nggak mungkin Allah nggak punya sifat ini. Ya, jumlahnya ada berapa? 7. Lanjut. Sekarang kita masuk ke sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini bersifat tetap dan kekal pada zat Allah sehingga menunjukkan kondisi kesempurnaannya. Kalau kita lihat sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini mirip-mirip, ya. Jadi sifat ma'nawiyah itu adalah penerapan dari sifat ma'ani. Tidak mungkin ada sifat ma'nawiyah kalau tidak ada sifat ma'ani. Jadi kayak tadi di sifat ma'ani ada kudrat, di sifat ma'nawiyah ada qadiran. Apa itu qadiran? Kaunuhu qadiran. Ya, kalau tadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kudrat adalah berkuasa, kuasa, maka qadiran itu adalah Allah maha berkuasa. Allah bisa memberikan kuasa, ya, kepada makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penerapannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada makhluknya. Maha kuasa. Siapa yang pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kuasa penuh? Pernah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman pada saat hidup. Dia memiliki kuasa penuh atas bumi. Hanya atas bumi saja. Ya, hanya atas bumi saja. Pada saat Nabi Sulaiman hidup, tidak ada satu makhluk manapun di bumi ini kecuali tunduk kepada Nabi Sulaiman.
Ya, semuanya Pak, mau itu yang di laut, mau itu yang di darat, mau itu yang di langit, semuanya pada saat itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Mau yang sifatnya zahir maupun batin, gaib, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Buktinya apa? Nabi Sulaiman mengerti seluruh bahasa binatang. Kalau sekarang kita bisa ngerti seluruh bahasa binatang, namanya Google. Google kagak ngerti juga. Kalau ada bisa orang ngobrol sama binatang ya, tiap hari dia tahu bahasa anjing, dia tahu bahasa kucing, dia tahu bahasa sapi, dia tahu bahasa kambing. Itu namanya orang gila, Pak. Ngobrol aja ya. Cuman kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini, insya Allah tuh ya, kucing diajak ngomong ya, akan-akan ngerti itu bahasa kucing. Kitty sini ya. Kucingnya ngerti bahasa kita. Ya. Nah, Nabi Sulaiman pernah diberikan Allah kuasa penuh atas bumi. Ya. Bahkan jin-jin ya dulu taat, tunduk, patuh sama Nabi Sulaiman. Muridan, apa itu muridan? Muridan itu yang maha berkehendak, ya. Iza arada say'an a'yakulalahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu, cukup Allah bilang kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Aliman, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Allah tahu ya apapun yang ada di dalam hati bapak-bapak. Allah tahu yang tersirat maupun yang tersurat, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati bapak-bapak nih. Ada yang dalam hatinya, ini kajian kapan beresnya, Allah tahu ya. Ya, yang ada di dalam hati saya, Allah tahu ini habis kajian apa menunya tuh. Ya, Allah tahu. Jadi yang tersirat, yang tersurat, yang ada di dalam hati, apa niat kita yang ada di dalam hati, Allah tahu. Makanya ada satu hadis mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Ya, dan kalian akan mendapatkan dari apa yang kalian niatkan. Yang tahu niat siapa? Yang tahu niat hanya Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita sebutkan misalnya melalui lisan, itu hanya pelafalan saja. Ya, kalau kita kerjakan dalam perbuatan, itulah yang disebut dengan af'al, perbuatan atau amal. Tapi segala sesuatu itu bergantung pada niat. Dan niat itu adanya di mana? Di hati, fi qalbi. Niat itu adanya di hati. Makanya kita datang ke sini, duduk ke sini setiap subuh hari Ahad itu hanya untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Semakin kita mengenal Allah dengan kajian fikih, kita semakin mengetahui ilmu-ilmu hukum. Dengan kajian sirah nabawiyah, semakin kita mengenal baginda Rasulullah. Dengan kajian-kajian bab ibadah, semakin kita tahu bagaimana cara beribadah yang baik. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Jadi niat itu ada di dalam hati. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu wa hiya qalbu. Dalam tubuh itu ada gumpalan darah. Kalau gumpalan darahnya baik, baik seluruh tubuh. Kalau gumpalan darahnya buruk, buruk seluruh tubuh. Dan apa itu gumpalan darah tersebut adalah hati. Jadi kita membersihkan hati kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hayyan, Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Allah maha hidup dan maha menghidupkan. Dulu ada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan
mukjizat bisa menghidupkan. Siapa? Nabi Isa. Di antara mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan yang menghidupkan bukan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa hanya gambaran saja. Ya, kalau makhluk saja bisa menghidupkan orang yang mati, bagaimana yang maha hidup dan yang maha memiliki kehidupan. Ya, bahkan kita nih tiap malam tuh, pada hakikatnya tiap malam kita mati. Tiap malam Pak, ya, semalam tidur nggak Pak Heri? Nah, mati itu. Buktinya apa? Doa pada saat kita mau tidur, masih ingat doanya? Allahumma barik lana fima. Itu doa apa itu? Faktor lapar ini kayaknya. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama aku hidup, dengan menyebut nama aku mati. Buktinya apa? Bangun tidur. Gimana doanya bangun tidur? Masih pada ingat nggak? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wa ilaihi nusur. Buktinya, ya, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan. Al-Hayyan, yang maha hidup dan maha menghidupkan. Mati semua ini orang. Saya mau nanya, kira-kira di dunia ini lebih banyak yang mati apa yang hidup? Yang mati sama yang hidup lebih banyak mana? Lebih banyak yang mati. Dari zaman Nabi Adam. Benar nggak? Dari zaman Nabi Adam udah banyak yang mati. Dibanding yang hidup, yang mati jauh lebih banyak. Ya, dan nanti seluruh yang mati itu akan kembali hayyan dengan sifat Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan, kembali dihidupkan lagi orang-orang yang sudah mati. Lalu berkumpullah nanti seluruh makhluk itu berada di dalam satu perkumpulan yang disebut dengan padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dihidupin lagi, dikumpulin di padang mahsyar. Kira-kira kalau semua yang mati dari zaman Nabi Adam itu dihidupkan lagi terus bertempat di dunia, cukup kagak ini Cikarang? Kagak cukup, ya. Jadi nanti padang mahsyar itu artinya jauh lebih besar daripada dunia beserta isi. Masuk ke Sami'an. Sami'an yang maha mendengar, ya, yang maha mendengar. Kalau tadi sama itu yang memiliki pendengaran, kalau Sami'an yang maha mendengar. Tahu Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Udah tahu Allah maha mendengar, ngadunya malah ke status WA. Benar nggak? Astagfirullahalazim, punya tetangga begini amat, ya. Nungguin apa kalau bikin status di WA? Nungguin komen. Bu, yang mana sih orangnya? Ya. Udah mulai kepanjang, akhirnya jadi apa? Jadi gibah, ngomongin orang. Gibah kurang, tambahin hasud. Hasud kurang, tambah fitnah. Na'udzubillah min zalik. Apalagi nulis statusnya, ya Allah laki gua, ya Allah, ya. Orang kan bertanya-tanya, lakinya kenapa? Ya. Antara dua tuh, kalau kagak lagi berantem, mungkin tuh lakinya lagi dapat musibah. Ya Allah, ini perut begini amat. Nungguin apa komen? Udah berapa kali ke kamar mandi? Ya. Nah, jadi udah tahu Allah maha mendengar, tapi ngadunya, ngeluhnya malah ke status WA, Facebook, Instagram, punya semua itu Bu. Kuotanya ada nggak? Kemudian basiron, ya, kalau misalnya di sini basar, Allah maha melihat, sedangkan basiron ini Allah yang maha melihat dan memberikan penglihatan.
Jadi ini ma'nawiyah ini lebih ke penerapan daripada sifat ma'ani. Jadi antara ma'nawiyah dan ma'ani sama-sama punya 7 sifat. Ya, ma'ani ada 7 sifat, ma'nawiyah penerapannya itu pun ada 7 sifat. Mutakalliman, Allah yang maha berbicara. Habib, Allah maha berbicara. Iya, betul. Buktinya apa Habib? Allah maha berbicara. Buktinya ya di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal dengan sebutan kalamullah, yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa bisa berbicara dan pernah mendengar langsung suara Allah. Kemudian Nabi Musa dikasih hati minta jantung, Pak. Udah bisa ngedengar suara Allah, asik mendengar suara Allah. Tiba-tiba Nabi Musa bilang, ya Allah, izinkan dong saya bisa melihat engkau. Kata Allah, gak bisa wahai Musa, kamu gak bisa melihat aku ya, selama kamu masih hidup. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan daripada kuasanya, ya, gunung tahu meledak dan Nabi Musa pingsan pada saat itu. Jadi buktinya Allah bisa berbicara dengan makhluknya dari Nabi Musa. Berkuasa, lihat Nabi Sulaiman. Berbicara, lihat Nabi Musa. Ya, Allah maha mendengar, lihat Nabi Yunus. Ya, ini ada Pak Yunus. Nabi Yunus, ya, bukan lagi bicaranya di masjid, bukan bicara di musola. Nabi Yunus bicara di mana? Dalam perut ikan, di dalam perut ikan. Ya, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, sama ikan dibawa ke dasar lautan. Ya, itu Nabi Yunus kalau ngejerit-jerit, ente pada dengar apa enggak? Kalau dia bawa HP, kira-kira di bawah di dasar laut ada sinyal nggak itu? Kagak Pak, belum segitu canggihnya. Siapa yang mendengar suara Nabi Yunus di dalam perut ikan yang berada di dalam dasar lautan? Salah satu zulumat, bertemu 3 kegelapan. Gelapnya di malam hari, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya di dasar lautan. Siapa yang bisa mendengar suara Nabi Yunus yang di dalam perut ikan tersebut beliau beristighfar dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh Bu, jangan suara ibu di rumah berdoa memohon kepada Allah. Jangan suara bapak di masjid berdoa memohon kepada Allah. Bahkan Nabi Yunus yang berada di dalam dasar lautan, berada di dalam perut ikan aja bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Yunus tidak membaca kalimat la ilaha, begitu Nabi Yunus baca, ikan mules Pak. Nyari K24 belum ada, mau beli diatap, mau beli diapet, belum mau ketemu. Akhirnya udahlah, muntahin aja lah ya. Jadi kalau ada orang pala puyeng muntah itu sembuh. Contohnya tuh ikan lagi puyeng-puyeng, nih Yunus berisik amat sih ya, dimuntahin sama ikan. Ya, ada bini bawel juga begitu Pak. Pernah ada cerita bini bawel, kerjaannya nyerocos aja. Bukan bini yang di sini ya, ibu jangan tersinggung. Akhirnya sama lakinya dibawa ke bibir sumur Pak. Ya, lagi ngoceh-ngoceh dicemplungin ke sumur. 5 menit kemudian keluar lagi itu bininya. Siapa yang ngeluarin coba? Jin dalam sumur Pak. Kata jinnya, aduh saya seumur hidup belum pernah dengar ada betina bawel banget begini. Dari sumur pun keluar. Jadi itulah sifat-sifat Allah. Ini hari udah jam berapa? Ya. Nah, dari semua sifat Allah yang berjumlah 19 tadi, itu terkumpul dalam satu wujud, bahwa Allah itu ada. Semua sifat tadi ya
ya itu harus wujud. Wujud itu apa? Allah itu ada, ya. Seandainya ada daripada hamba aku yang bertanya di mana Allah, ya Allah itu dekat. Innallaha qarib, sesungguhnya Allah ada dekat. Memahami sifat wujud artinya memahami sifat wajib Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu dalam waktu 6 hari, ya. 6 hari di sini ada yang mengartikan 6 periode dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah itu astawa 'alal arsy, dan Allah bersemayam di arsy. Ya. Malakum min dunihi in wali wala safi afala tatazakkarun. Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Min wala safi'i afala tazakkarun. Jadilah kalian orang-orang, apakah kalian tidak memikirkan hal ini? Ya, jadi wujudnya Allah bisa kita ketahui dari wujudnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Adanya langit dan bumi ini bukti adanya Allah. Adanya langit dan bumi ini bukti bahwa Allah hanya satu. Kalau Tuhan ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ya. Jangankan Tuhan, RT aja ngumpul agak ada yang cocok tuh. Yang begini pengen begini, yang ini pengen begini, yang ini boleh bangun masjid, yang ini nolak bangun masjid, kan banyak kontrak dan pro dan kontraknya, betul? Jadi nggak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Karena kalau Tuhan lebih dari satu, hancurlah alam beserta isi. Jadi memahami sifat wujud artinya memahami sifat wajib Allah. Memahami sifat wujud juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, seperti tercantum dalam rukun Islam dan rukun iman, ya. Wujud artinya ada, tidak hanya berarti mengimani dan meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa ada dan berada di dunia ini, namun juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta dari segala sesuatu hal yang ada di dunia. Keberadaan Allah dibuktikan dan ditandai dengan adanya dunia, alam semesta, dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan bagaimana kita mengetahui wujud Allah, bahwa Allah itu ada, ya, dengan cara Allah mengutus para nabi-nabinya. Di antaranya nabi yang paling dicinta oleh Allah, yang paling agung, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jadi beruntung kita menjadi umat dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beres kajian kita mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib. Nanti kita akan melanjut ke pembahasan yang berikutnya. Tetap dasar kita adalah kitab Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, panjang umur, sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di bulan depan. Amin ya rabbal